Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti materi di mata kuliah sistem kendali. Kali ini kita akan lihat lebih dalam mengenai blok diagram dan fungsi alih. Sebelumnya, kita akan lihat sekilas di industri itu ada beberapa macam sistem kendali. Sini kita punya 6 list. Ada two position atau dua posisi. Terus ada proportional controller, integral controller, proporsional plus derivatif, controller, lalu ada proporsional plus integral, dan terakhir proporsional, integral, dan derivatif bersamaan. Pada kendali dua posisi, biasanya controller akan memiliki dua buah state atau posisi ya, yaitu on dan off. Misalnya contoh aktuatornya di sini solenoid valve atau solenoid valve karena hanya bisa buka dan tutup ya. Jadi normalnya seperti ini. Di sini state-nya adalah hidup gitu kan, lalu state-nya juga mati. Dan biasanya kita akan berikan gap supaya tidak terlalu sensitif gitu ya, tidak terlalu sensitif si responnya. Jadi misalkan di sini contoh ketinggian air ya, ketinggian air di sebuah tandon misalnya. Tandonnya itu dia punya pipa keluar di sini, lalu kita juga punya pengisian, di mana yang pipa keluarnya ini hanya keran biasa gitu ya, hanya keran biasa, sementara yang untuk pengisiannya ini kita bisa kendalikan menggunakan pompa air. Nah, jadi ini akan dibuka dan air akan terus keluar gitu ya. Sehingga apa namanya? Ilustrasi di grafik ini misalkan ketika ketinggian air di bawah 5, ketinggian air di bawah 5 gitu ya. Nah, maka si pompa akan menyala. Pompa akan menyala gitu ya ketika di bawah 5, dan ketika lebih dari 10 pompa akan mati. Pompa akan mati, masih ada sisa air, dia akan naik terus akhirnya sampai ke tahap yang tersisa hanya pengurangan dari pipa nomor 2. Lalu ini berkurang terus gitu kan, hanya terjadi pengurangan sampai di titik 5 dan dia di bawahnya 5 lagi, maka pompa akan kembali menyala gitu ya. Pompa akan kembali menyala, namun sekarang input dari pompa harus berusaha mengimbangi output keluarannya juga. Nah, di sini grafiknya menjadi awalnya turunnya drastis, lama-lama melandai, landai, landai, nanti seterusnya dia akan melandai seperti ini lagi. Gitu ya, sampai ke angka 10 baru pompanya akan mati. Nah, ini kalau saya ilustrasikan gapnya itu terlalu sedikit gitu ya. Kalau gapnya terlalu sedikit, misalnya hanya 1 dan 2. Jadi pas di bawah 1 itu dia nyala gitu kan. Sampai akhirnya 2 mati. Terus begini 1 nyala gitu terus. Terlalu cepat perubahannya sehingga pompanya akan mati nyala, mati nyala, mati nyala, mati nyala. Dan kondisi seperti itu biasanya tidak baik untuk actuatornya ya. Jadi gunakan gap yang tidak terlalu kecil, gap yang pantas gitu, dan apa namanya, pakai aktuator yang tahan gitu, yang kuat untuk dimati nyalakan. Ini untuk kontrol dua posisi. Lalu berikutnya ada kontrol proporsional. Nah, di sini kalau misalnya di dua posisi feedbacknya itu hanya ada dua macam gitu ya, posisinya sendiri ada dua macam. Kalau di kendali proporsional, integral, dan derivatif yang nanti akan kita bahas itu inputnya sudah error, bukan hanya kondisi terkini gitu ya. Walaupun kalau yang sebelah yang dua posisi tadi juga menggunakan
posisi yang sekarang, tapi dia tidak dikalkulasi sebagai error. Sedangkan kalau di sini, kondisi yang nyatanya itu akan kembali dan kita kalkulasi bandingkan dengan reference sehingga muncul error. Nah, di sini untuk kendali proporsional, errornya itu diamplifikasi supaya dapat output yang diinginkan. Jadi nanti ilustrasinya adalah R-nya itu kalau kita masukkan ke sistem kita tadi ya, fungsi alih kita, maka hasilnya itu adalah misalnya hanya dapat setengah R gitu ya. Maka kalau kita hitung errornya, yang errornya adalah 0,5 R. Nah, si 0,5 R itu nanti akan kita kalikan gitu ya. Berarti kan dikali 2 supaya jadi R seperti itu. Jadi errornya diamplifikasi. Terus berikutnya adalah integral controller. Jadi pada integral controller ini si errornya itu akan dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan apakah akumulasi errornya sudah tinggi gitu. Jadi kalau akumulasi errornya sudah tinggi, maka sistem akan merespon dengan lebih cepat gitu ya, karena hasilnya lebih besar, sehingga kalau di blok diagram itu kan angka yang besar dikalikan itu hasilnya jadi outputnya lebih besar gitu ya. Jadi si errornya itu diakumulasi. Misalkan awalnya error yang awalnya hanya 2 gitu, lalu berikutnya menjadi 3, maka di sini total errornya adalah 5. 5 ini yang nanti akan dikalikan ke yang super S ini. Nanti kita akan lihat di mana super S ini adalah integral controller. Kalau proporsional itu hanya sebuah gain, terus nanti derivatif itu S gitu ya. Jadi si errornya itu dijumlahkan. Semakin tinggi jumlahnya, maka semakin cepat responnya. Terus berikutnya ada proporsional plus derivatif gitu ya. Kalau derivatif saja biasanya tidak dipakai gitu ya, karena jadi si derivatif ini dia itu menghitung seberapa cepat error itu berubah. Jadi kalau misalkan errornya awalnya 2 dari yang sebelumnya 0 gitu ya, kalau mula-mula kan 0, errornya belum dihitung, lalu menjadi 2, nah ini perubahannya berarti 2. Jadi dia akan merespon, oke, perubahannya 2, saya harus memberikan kompensasi gitu ya, supaya 2 ini menjadi 0 lagi. Namun ketika 0 ke 2, dia akan mulai menurunkan sebesar 2 misalnya ya, supaya jadi 0 kan. Nah, ketika ternyata setelah di iterasi berikutnya, errornya itu menjadi 10. Menjadi 10 berarti kan dia harus menurunkan sebesar 10 gitu ya. Jadi harus merespon dengan lebih cepat. Error jadi 10 dan perubahannya itu adalah 8. Awalnya perubahannya 2, lalu sekarang perubahannya 8, maka dia akan merespon dengan lebih cepat. Jadi berdasarkan perubahan errornya. Terus ini ya kombinasi ya. Kalau dikombinasikan, jadi kalau di sini berarti errornya diamplifikasi dan seberapa cepat berubahnya itu diamplifikasi juga. Kalau di proporsional plus integral, maka yang diamplifikasi errornya, lalu jumlah errornya juga diamplifikasi untuk menghasilkan output. Yang terakhir, apa namanya, proporsional, integral, dan derivatif. Jadi kalau di proporsional itu amplifikasi error, kalau di integral jumlah errornya amplifikasi, kalau di derivatif perubahan errornya yang diamplifikasi. Ini semua sudah komplit, tapi
ada drawback-nya juga ya. Biasanya kalau misal yang amplifikasi error atau yang proporsional saja, itu akan dia menaikkan steady state, jelas. Steady state-nya akan naik, tapi tidak terlalu berpengaruh ke respon. Sementara kalau respon itu ngefeknya lebih ngefek pakai integral, nanti respon sistemnya akan lebih cepat. Kalau misalkan derivatif, itu berfungsi untuk mengurangi overshoot error, tapi biasanya membuat sistem menjadi terlalu cepat gitu ya, menjadi terlalu cepat sehingga tidak stabil. Ada drawback-nya, ada plus minusnya gitu ya untuk menggabungkan semuanya.